العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memulai mengaji lagi dengan meneruskan materi yang sebelumnya. Setelah kita belajar tentang bagaimana cara membaca Fatihah dengan benar, yang mana Fatihah adalah merupakan bacaan wajib dalam sholat, maka kita hendaknya juga harus bisa membaca Fatihah ini dengan baik dan betul. Sedikit mengulang pelajaran yang kemarin, sedikit mengulang materi yang sebelumnya, bahwa sesungguhnya bacaan Al-Fatihah ini apabila kita ingin meneruskan pada ayat yang pertama dengan ayat yang berikutnya, maka setiap ada harokat di akhir harus dihidupkan, dan setiap ada hamzah wasal harus tidak. Seperti contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi bacanya bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bacaan tersebut apabila tidak mengambil nafas. Kalau tidak mengambil nafas, maka harus dengan menghidupkan huruf akhirnya. Jangan sampai kita tidak mengambil nafas, namun bacaannya itu harokatnya tetap mati. Jadi seperti tadi, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, dengan tidak mengambil nafas. Ini sering terjadi apabila kita membacanya cepat. Meskipun membacanya cepat, maka berarti setiap pada harokat di akhir itu harus dibaca hidup. Kurang lebih bacaannya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus bacaannya kurang lebih seperti itu kalau kita bacanya cepat. Ini sering terjadi pada imam-imam tarawih misalnya. Biasanya kalau sholat tarawih itu kan sholatnya agak cepat, maka sejatinya bacaan Al-Fatihah harusnya seperti ini. Setiap pada harokat di akhir niku hidup. Jadi jangan sampai harokat di akhir kok mati tapi nggak mengambil nafas. Setiap pada akhir ayat, kalau memang kita mau berhenti, maka wajib untuk nafasnya berhenti juga dan mengambil nafas lagi. Jangan sampai membacanya itu tidak dengan mengambil nafas sehingga menjadi bacaan yang wasol, ataupun jangan sampai bacaannya seperti saktah. Saktah niku berhenti tapi nggak mengambil nafas, karena ini bukan bacaan saktah. Intinya setiap pada akhir ayat, kalau memang menghendaki untuk berhenti, maka wajib untuk berganti nafas. Monggo kita praktek Fatihah, tartilnya sama seperti kemarin. Kalau misalnya panjenengan boten kuat tartile, agak cepat sedikit, boten napa-napa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus kurang lebih praktiknya seperti itu. Apabila kita menghendaki bacaan yang lebih cepat, maka diingat setiap pada akhir ayat jangan sampai tidak mengambil nafas, ya. Sekarang kita praktek kebacaan wajib di dalam sholat yang berikutnya, yakni adalah bacaan tahiyat. Nah, bacaan tahiyat niki juga perlu diperhatikan, apalagi terlebih pada setiap huruf yang bertasydid, karena kewajiban di dalam sholat niku diantaranya memenuhi huruf yang bertasydid. Huruf tasydid itu asalnya 2 huruf. Kok kita bacanya nggak terlihat tasydidnya, maka bisa jadi orang tersebut membaca seperti 1 huruf, dan hukumnya orang yang membaca 1 huruf yang aslinya harusnya bertasydid, maka dia bisa jadi sholatnya batal atau tidak sah. Jadi hati-hati, setiap pada huruf yang bertasydid perlihatkan tasydidnya. Maka cara untuk memperlihatkan tasydidnya di antara lain adalah diangkat suaranya biar kelihatan bahwa huruf tersebut adalah ditasydid. Contoh yang pertama, at-tahiyyat. Nah, niki menawi kita bacanya nggak ditarik, at-tahiyyat misalnya, at-tahiyyat, itu akan seperti tasydidnya tidak terlihat. Sehingga kalau orang bacanya tasydid nggak kelihatan, ini akan cenderung seperti membaca 1 huruf saja, padahal aslinya tasydid ini asalnya 2 huruf. Kok menghilangkan tasydid itu sama seperti menghilangkan 1 huruf, dan menghilangkan 1 huruf di dalam sholat bisa jadi sholatnya tidak sah. Maka hati-hati, setiap pada huruf yang ditasydid perlihatkan tasydidnya. Apalagi bacaan tahiyat ini adalah bacaan wajib di dalam sholat. Jadi kurang lebih praktiknya seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Thayyibat. Di sini yang perlu diperhatikan adalah tak ketemu to. Tak dan to ini adalah makhraj yang satu, maksudnya keluarnya itu pada tempat yang sama, yakni adalah menurut ulama terdahulu menunjukkan bahwa makhrajnya tak dan to ini terdapat di punggung pucuknya lidah, sama-sama di punggung pucuknya lidah, namun memiliki sifat yang berbeda, jelas-jelas berbeda. Tak memiliki sifat yang tipis, sedikit dengan mendesis, ya. Saya mengatakan sedikit mendesis karena tak niki sejatinya tidak keluar dengan banyak desisan. Terus mengucapkannya niku bukan at-tahiyyatul, at-tahiyyatul. Nah, itu terlalu banyak desisan. Sejatinya tak ini tidak terlalu banyak desisannya atau terlalu banyak hembusan nafasnya, sedikit mawon. At-tahiyyatul, at-tahiyyatul. Nah, apalagi di sini tak bertemu dengan huruf to, maka harus lebih diperlihatkan bahwa kedua huruf ini jelas-jelas berbeda. Satunya tipis,
Tipis dalam arti mulutnya biasa, tidak mencucu dan juga tidak terlalu tegang, rileks. Sedangkan bo ini dengan mencucu hurufnya sangat tebal. Bo jangan sampai mirip seperti tak. Bo itu tidak mendesis. Mengucapkan to itu bukan yang to, itu bukan. Biasanya kadang ada orang yang bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini salah karena huruf bo ini tidak dengan mendesis seperti huruf ta. Jadi mungkin prakteknya panjenengan hati-hati, tak ketemu to harus dibedakan. As-shalawatu dhayyibatu lillah. Terus jangan lupa lillah, lafaz lillah ketika waqaf maka hukumnya seperti mad alif sukun. Kita pakainya mad alif sukunnya pakai yang 2 alif, maka sekitar 4 ketukan. Jadi nggih kurang lebih prakteknya seperti tadi. Monggo kita baca bareng-bareng mulai dari at-tahiyat yang baris pertama niki. 1 2 3. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatud dhayyibatu lillah. Nah, kurang lebih prakteknya tartilnya seperti itu. Yang jelas tasydid pada at-tahiyyat wajib untuk diperlihatkan karena menghilangkan tasydid sama seperti menghilangkan huruf, dan menghilangkan huruf dalam sholat bisa jadi sholatnya menjadi tidak sah. Kemudian yang praktek selanjutnya, baris yang berikutnya kurang lebih prakteknya seperti ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Di sini yang perlu diperhatikan adalah alaika, alaina, alaikum bacanya ain. Ini namanya bacaan lain. Bacaan lain itu ya wawu yang mati sebelumnya bertemu fathah. Itu bacaan lain. Cara membaca lain itu dengan ringan. Jadi suaranya itu tidak diperberat. Kok suaranya diperberat? Nanti jadinya alai, alai. Malah nyerong. Kadang seperti ini kita nggak kerasa. Maka hati-hati. Alai. Caranya bagaimana? Langsung meringis mawon, langsung tersenyum. Alaika, alaina, alaikum. Jangan sampai bacanya alai, alai. Nah, niku muten. Tapi langsung tersenyum. Alaika, alaina, alaikum. Kemudian ainnya harus dibetulkan. Semua jangan sampai menjadi hamzah. Jadi di sini ada kata-kata wa ala ibadillah. Ini jangan sampai bacanya wa ala ibadillah. Jadi ampun sampai seperti itu. Terus yang perlu diperhatikan juga tasydid di sini ada assalamu alayka. Jadi mungkin jenengan suaranya diangkat biar kelihatan kalau ini tasydid. Assalamu alayka ayyuhan. Nah, ayyuhan ya tasydid ya diiling-iling ya tasydid niku mboten ingkang lami-lami. Tidak yang ayyuhan. Nah, mboten. Ya yang tasydid itu cepat. Ayyuhan, ayyuhan. Mboten. Berbeda dengan nun. Nun ini makhrajnya adalah makhraj gunnah. Gunnah itu tepatnya di janur hidung. Harus dengan dengung dulu. Jadi nanti panjenengan ketika baca an-nabiyyu niku yang lama mboten napa-napa. Kadarnya sekitar 2 ketukan atau 3 ketukan berjalan. Assalamu alayka ayyuhan
nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya ulangi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. An-nabiyyu. Jadi nunnya yang lama, ya-nya yang cepat, ya. Karena nun ini adalah huruf yang keluar dari janur hidung, ya. Kalau panjenengan kerasa pasti kalau dibumpet, biasanya orang yang mampet hidungnya itu tidak bisa mengeluarkan gunnah secara sempurna. Makanya nun ini memang keluarnya dari janur hidung. Kadarnya sekitar 1 alif. Menawi riyen kula biasanya memang dihitungi biar seragam, ya. Niki diantara kewajiban di dalam tajwid niku adalah makhrajnya seragam semua. Jangan sampai kita baca tak yang pertama kita bacanya udah bener, at-tahiyyat, giliran tak yang kedua bacanya malah terlalu banyak desisan, at-thayyibatu lillah. Nah, niki namanya nggak seragam. Harus semua seragam. Kalau tak yang pertama nggak ada desisannya sedikit, maka tak yang kedua harus demikian. Sebagaimana dawuhnya Imam Ibnu Jazari, wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, dan setiap lafaz yang sama harus dibaca dengan secara seragam. Jangan sampai semisal ain yang pertama kita bacanya benar, wa ala, giliran yang ain yang kedua malah salah, wa ala ibadina. Niku yang perlu diperhatikan, harus sama semua. Dan di antara yang sama itu adalah dengungan. Dengungan niku, makanya kenapa dari kemarin saya bilang ketukannya seperti ini, karena adalah untuk menyeragamkan dan seragam. Karena yang namanya seragam itu adalah termasuk dari keindahan tajwid. Kalau kita nggak menyeragamkan, maka bukan sejatinya tajwid, niku sama saja tidak bertajwid namanya. Nah, dan mat-mat 1 alif semua dibaca yang sama, seimbang bacaannya. Nah, niki seimbang panjangnya, seimbang. Makanya mungkin kalau misalnya belum terbiasa, awal-awalnya memang agak kaku, tapi insya Allah lama-kelamaan akan enak karena akan menjadikan matnya niku seragam. Seragam niku sami sedanten. Contoh, Asyhadu an la ilaha illallah. Di sini titik tekannya pada Allah ilaha illallah. Lam ini lamnya kan panjang. Nah, karena memang kata-kata di sini semua harus seimbang panjangnya. Setiap mat bertemu hamzah, entah itu hamzahnya fathah, hamzahnya kasroh ataupun dhammah, dibaca lebih sampai 2,5 atau 2 alif. Kalau 2,5 berarti sekitar 5 ketukan. Ini awal-awalnya memang kaku, tapi insya Allah ketika panjenengan sudah terbiasa, mungkin malah eco, karena matnya bisa seragam semua. Monggo kita praktik dari Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, pada kata-kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini yang perlu diperhatikan adalah nun yang tasydid. Jangan lupa
agak lama nggih, mboten yang wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, mboten. Jangan dihilangkan gunahnya. Anna Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala. Mimnya ampun dibaca panjang, pendek mimnya. Roknya dibaca, bacaan takbir dibaca tebal, gemuk suaranya. Jadi gemuk itu maksudnya tebal suaranya. Kayak contohnya seperti Allahu Akbar. Roh di sini dibaca tebal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi untuk memperlihatkan bahwa roh ini dibaca tebal. Hamzahnya A dan akbar harus jelas, tidak boleh serupa dengan huruf lain atau sama. Seperti yang saya katakan kemarin, hamzah ini adalah merupakan huruf yang paling sulit menurut orang-orang Arab, sehingga biasanya kalau ada dua hamzah oleh orang Arab ini yang satunya diganti tasjil. Jadi kita akhirnya jadi membahas tentang sab'atul qiraat atau bacaannya imam-imam yang lain, karena memang menunjukkan bahwa hamzah ini adalah huruf yang sulit.
Karena apa? Semakin jauh dari mulut, semakin jauh dari lidah, huruf itu akan semakin sulit. Seperti huruf-huruf yang dikeluarkan dari tenggorokan. Hamzah, a, nek boten tenanan, mungkin jadinya malah boten tenanan. Makanya Hamzah ini sudah tenanan, gak hanya Hamzah, semua huruf pun harus tenanan. Cuman Hamzah ini karena keluarnya dari tenggorokan yang paling dalam, jadi rawan terdengar sama. Jadi harus jelas a. Terus kemudian sedikit lagi azan dan iqamah. Ini kalau bacakan dulu. Azan dan iqamah adalah termasuk bacaan yang menjadi syiar agama. Maka juga harus betul dan bagus bacaannya, tidak boleh sembarangan. Pertama kali membaca Allahu Akbar, rohnya yang pertama dibaca mati atau dhammah diwasalkan dengan Allah menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya menawi perempuan kan boten azan nggih, tapi ini bisa dipraktekkan nanti kalau kita malam lebaran biasanya kita takbiran. Ini sebenarnya harus tetap diperhatikan bacaannya karena orang-orang rawan seringnya bacanya niku boten seperti ini, tapi bacanya malah Allahu Akbar, Allah. Nah, rohnya itu roh. Padahal harokatnya apa? Dhamma. Berarti kalau memang baca takbiran, itu betul sih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melainkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini juga tetap harus dipraktekkan karena nomor untuk meluruskan bacaan yang benar. Selama ini ternyata kita bacanya masih salah. Bacanya kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bacaan yang tidak benar. Karena harokat yang menempati pada huruf roh adalah dhammah, maka bacaannya harus ru, tidak boleh roh. Bacaan yang jelek dan sering salah dan harus dijauhi adalah jangan sampai terbaca roh. Di Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan sampai bacaan seperti itu. Kalau terbaca fathah mestinya roh, tidak ra. Maka kelihatan serampangan saja perlu diperhatikan. Terus kalau dalam azan itu kan biasanya dianggap memang panjang ya, temponya itu lama sekali karena memang sangat pelan. Nah, sebenarnya yang tetap perlu diperhatikan di sini adalah panjangnya Allah. Panjangnya Allah itu, panjangnya lafaz Allah itu satu alif atau dua harokat, tidak boleh kurang atau lebih panjang. Seperti lafaz Allah yang pertama hamzah fathah sering terbaca kurang terang dan kurang panjang. Kemudian lafaz Allah yang kedua diulur terlalu panjang, ini tidak dibolehkan. Harus dirumuskan lafaz Allah yang bisa dipanjangkan itu ketika kita takbiratul ihram. Misalnya ketika nanti sholat, biasanya kan kita sholat ambil usolli, maka biasanya apalagi untuk orang-orang yang sering mamang ketika takbir niku takbirnya sang dangu, ini nggak apa-apa. Jadi takbir yang bisa dipanjangkan melebihi dari satu alif ini adalah ketika takbiratul ihram, takbir intikal. Takbir intikal itu takbir pergerakan. Misalnya panjenengan badhe ruku kan biasanya kita baca takbir niku mboten napa-napa jenengan panjangkan. Ataupun ketika diwakafkan, misalnya wakaf, misalnya berhenti. Wakaf niku artinya berhenti. Misalnya wakaf pada suau illallah, lebih dari satu alif betul napa-napa. Tapi kalau dalam keadaan biasa saja, maka wajib dibacanya satu alif atau dua harokat, tidak boleh kurang ataupun lebih. Yang boleh dibaca lebih niku ketika takbiratul ihram, jenengan lagi sholat misalnya Allah karena mamang akhirnya suwi nemen Allahu Akbar. Nah, ini pripun hukumnya? Tidak apa-apa karena dalam keadaan takbiratul ihram.
takbiratul ihram terus. Atau keadaan takbir intikal, misalnya yang panjang niku ketika dari sujud bangun ke berdiri. Nah, ini kan biasanya panjang ya. Allahu Akbar. Itu niku nggih mboten napa-napa. Bacaan Allahnya, lafaz Allahnya melebihi 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Tetapi tidak boleh terlalu panjang sehingga melebihi 5 alif atau 10 harokat mujma' alaih. Atau ada qaul yang memperbolehkan sampai 7 alif atau 14 harokat. Nah ini meskipun diperbolehkan membacanya lebih dari 1 alif, tapi nggak boleh lebih dari 5 alif atau lebih dari 7 alif ya. Tetap ada ketentuannya. Misalnya tiang azan kok bacaannya terlalu panjang sehingga melebihi kadar alif seperti ini, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Namun kembali lagi ke tempo. Semakin pelan temponya, semakin lama juga ketukannya. Okay? Kalau azan kok misalnya lama, maka ketukannya pun juga lama. Tidak yang ketukannya menjadi cepat niku mboten. Tergantung tempo azannya. Niki untuk orang-orang yang azan. Kita kan mboten azan nggih. Mungkin kita lebih ke iqomah. Nah, secara ringkasnya, kalau ringkas mawon, untuk yang iqomah ini tetap juga harus diperhatikan. Bedanya iqomah sama azan, kalau azan itu lebih pelan, kalau iqomah agak sedikit lebih cepat. Nah, yang perlu diperhatikan sama seperti lafaz Allahu Akbar yang pertama dengan Allahu Akbar yang kedua, nggak boleh bacanya ro-nya itu terbaca ra, Allahu Akbar, melainkan harus dhammah. Allahu Akbar. Kurang lebih prakteknya iqomah niku ngenten. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus bacanya itu bukan qad qamatis sholatu, betul, tapi sendiri-sendiri. Qad qamatis sholah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Betul. Jadi untuk yang bacanya masih keliru, monggo ketika kita iqomah diperhatikan tetap bacaannya, terlebih pada bacaan yang Allahu Akbar. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan niku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tidak ada wawunya, biasanya tiang-tiang nek komah kadang wonten wawune. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iki mboten wonten wawune. Terus Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bedakan as-shalah oleh al-falah, jangan sampai keliru. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, malah keliru. Malah yang satunya harusnya baca tebal, malah dibaca tipis. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kurang lebih prakteknya seperti itu. Nanti sekarang kita waktunya kelompok-kelompok, mungkin panjenengan bisa mempraktikkan atau melanjutkan bacaan yang berikutnya. Sebagai penutup dari materi ini, monggo kita baca tahiyat bersama-sama dari awal sampai akhir. Monggo 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatuh
barakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaikum Ashhadu an la Monggo kita berkelompok. Tanya. Nggih. Kalau takbir itu kadang-kadang ada yang roknya itu dimatikan. Nah, nggih pareng mbet. Allahu akbar, Allahu akbar. Mboten napa-napa, tapi nek saged kalau memang dimatikan ada jeda antara takbir ingkang awal kali takbir ingkang akhir. Soalnya kersane napa? Hamzah teng lafaz Allah sing kedua niki memang terbaca hamzah wasol, yang mana hamzah wasol itu kalau di awal bacaan itu terbaca, kalau di tengah-tengah bacaan bukan terbaca. Makanya ini kenapa kok kedah Allahu Akbar, karena hamzah wasol ingkang teng Allahu Akbar sing kedua niku mboten kewaos menawi tengah-tengah. Tapi mboten napa-napa menawi dipisah wonten. Sepenting wonten jedane. Jadi contohnya kados Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contohnya terus nggih bersambung nggih. Nah niku nggih. Menawi niki napa prakteke ketika takbir Idul Fitri. Biasanya nek takbir Idul Fitri insyaallah niku saged menawi rada jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan rada jeda nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi aslinya kalau memang nggak ada kesempatan untuk nafas terus mau betul napa-napa. Allahu Akbar, Allah. Nggih, terus. Ini kita praktek tahiyat remin mon ya. Monggo saking panjenengan tahiyat. Mari, assalamu
Cikgu
karena terpisah, tidak satu lafaz. Mungkin bacanya cukup satu alif betul napa-napa. Jadi bacanya asyhadu an la ilaha illallah. Saya ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sementing niku. Sementing tasydid gunnah itu panjenengan jelaskan ketika tahiyat di dalam sholat. Soalnya nggih dawuhe guru kula, tasydid kok nggak diperlihatkan di dalam sholat, maka dia sama seperti orang yang menghilangkan satu huruf di dalam sholat. Nah, menawi menghilangkan huruf niku bisa sampai membatalkan sholat. Makanya harus berhati-hati. Nggih, monggo kita praktek sarang-sarang dari Fatihah, tahiyat, kemudian nanti surat-surat pendek lain. Ini Fatihah Rian. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini diwasalakan betul-betul. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatud dhayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullah. Allahu akbar. Praktek komat mohon nggih, praktek komat riyen. Mengke komate nggih kados biasa. Pokoke contohnya kurang lebih kados ngeten. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
niki jenengan tekan malih. Sing cepet mboten napa-napa. Mesti ya hayya ala shalah tadi. Adi ketinggal malih hayya qad qamatis shalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ingkang shalah panjenengan jeruk nih malih shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sing lafat akbar sing kedua roknya tebal terus Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Malih qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar. wonten jedane mawon mboten napa-napa. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Mbak pendek. Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini menawi kula mboten saged sampai dangu-dangu soalnya jam 9 wonten kempalan teng griya. Oh nggih, nggih. Niki dados Nggih ditutup menawi mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Nggih pun ngoten. Nggih. imam sing terapat. Menawi imamnya niku masih bacaannya masih bagus, betul apa-apa. Kan wonten bacaan yang cepet tapi tetap sae niku mboten apa-apa. Misal contohnya Fatihah. Nah, andekan imame Fatihah bener cepet misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Misalnya bacaan itu dismonten mboten apa-apa. Tapi menawi bacaanipun boten terus misalnya. Oh. Mboten terus niku contohnya kados pripun misal? Tasih nek menurut kula nggih kula kok anu kula mboten
tasik hilang. Iya nggih. Menawi napa? Kan saking bacaan sanese niku mawon. Nggih. Menawi sampai keliru-keliru huruf misalnya kayak ain diwaca ha atau sin diwaca shin, nah niku sebaiknya diingatkan ke imamnya. Tapi nggih aslinya pripun nggih? Soalnya wonten niku sampai nek sampai merubah huruf memang sampai bahaya memang. Si makmumen niku pripun? Kedah pripun nggih? Iya. Badhe betul jamaah niku enten ing ngoten niku. Iya. Iya. Menawi boten memang boten rasanya. Ini. Kalau saya itu kesempatan kan boten menyadari boten. Nggih. Tetep pengen dados. Kadang-kadang boten nyapa panjenengan. Ya Pak ya. Mungkin enggak kan GP. pakai mic nopo mboten? Nggih. Insyaallah karena mengke jam 9 kula wonten acara teng griya. Terus mungkin pertemuan kita pada kali ini akan berakhir. Semoga materi yang kita pelajari dari kemarin dan sekarang bisa melekat di hati kita sehingga kita bisa mempraktikkan dalam ibadah sehari-hari kita dan ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan